Aku pulang dari Singapura dengan satu niat sederhana, memeluk ibuku dan menikmati makan malam bersama keluarga. 3 tahun aku menahan rindu, bekerja siang malam, menukar waktu, tenaga dan kesehatan demi satu hal, keluarga yang utuh dan bahagia. Aku membayangkan ibuku akan menyambutku dengan senyum hangat seperti biasa. Tapi yang kudapati justru rumah sunyi, pintu terkunci, dan udara dingin yang membuat dadaku sesak. Kupanggil nama ibu berkali-kali. Tak ada jawaban, tak ada langkah kaki, tak ada suara. Saat itulah seorang tetangga mendekat, menatapku dengan wajah penuh rasa iba. Dengan suara pelan, seolah takut menyakitiku, ia berkata satu kalimat yang langsung menghancurkan duniaku. "Mas, ibumu sudah lama dibawa ke panti jompo. Istrimu sendiri yang membuangnya." Kakiku gemetar, tanganku dingin. Aku tak percaya. Ibuku yang melahirkanku, menyekolahkanku, dan mendoakanku setiap malam, dibuang begitu saja saat aku merantau mencari nafkah. Namun kejutan itu belum seberapa. Ketika aku membuka rekening tabunganku, uang miliaran rupiah hasil keringatku lenyap tanpa sisa. Di hari kepulanganku, aku kehilangan dua hal sekaligus, kepercayaan dan keluargaku sendiri. Dan inilah kisahku, tentang pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan dan luka yang ditinggalkan oleh orang yang paling kupercaya. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Kisah yang akan aku bagikan bukan sekedar cerita keluarga, tapi pengalaman hidup yang meninggalkan luka mendalam dan pelajaran besar tentang kepercayaan, pengorbanan, dan arti seorang ibu. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat Fafa setia dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Ardi. Jika orang melihat hidupku dari luar, mereka mungkin akan berkata aku pria yang beruntung. Punya pekerjaan mapan, istri cantik, rumah besar, dan tabungan yang cukup untuk hidup nyaman sampai tua. Tapi tak banyak yang tahu, semua itu dibangun dengan harga yang sangat mahal. Waktu, rindu, dan jarak dari orang yang paling kucintai, ibuku. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku meninggal saat aku masih kuliah semester awal, meninggalkan ibuku sebagai satu-satunya sandaran hidupku. Sejak hari itu, ibu bekerja keras, menjahit siang malam, menggadaikan perhiasan terakhirnya hanya agar aku bisa menyelesaikan pendidikan. Setiap tetes keringatnya adalah doa. Setiap keriput di wajahnya adalah pengorbanan. Karena itulah, ketika aku mendapat tawaran kerja di Singapura sebagai konsultan proyek konstruksi, aku tahu itu bukan sekedar peluang karir. Itu adalah jalan untuk membalas semua yang telah ibu lakukan. Gajinya besar, tanggung jawabnya berat, jam kerjanya panjang, tapi aku menerimanya tanpa ragu. Satu hal yang membuatku tenang saat berangkat adalah keberadaan Maya, istriku. Kami menikah 2 tahun sebelum aku ke Singapura. Maya lembut, pandai berbicara, dan terlihat sangat perhatian pada ibuku. Bahkan sebelum aku berangkat, dia sering berkata, "Tenang saja mas, ibu seperti ibuku sendiri, aku akan jaga beliau." Kalimat itu menenangkan hatiku, terlalu menenangkan hingga aku lengah. Hari keberangkatanku, ibu memelukku lama sekali. Tangannya gemetar saat menggenggam bajuku. Matanya berkaca-kaca. "Kerja yang baik, nak. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Ibu doakan kamu setiap hari." Aku tersenyum, menahan air mata. Aku berjanji akan sering menelepon. Aku berjanji akan cepat pulang. Tapi hidup di perantauan tidak pernah semudah janji. Di Singapura,
Hari-hariku diisi rapat, proyek, target, dan tekanan. Aku sering pulang ke apartemen kecilku larut malam, kadang dengan tubuh nyaris roboh. Satu-satunya penghibur adalah panggilan video dengan ibu dan Maya. Di layar kecil itu, aku melihat ibu duduk di ruang tamu rumahku, mengenakan baju rapi, tersenyum, dan selalu berkata, "Ibu sehat, jangan khawatir." Aku percaya. Aku ingin percaya. Setiap bulan, aku mengirim uang dalam jumlah besar, bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga tabungan, investasi, dan rencana masa depan. Aku mempercayakan semua urusan keuangan pada Maya, rekening atas namanya, dokumen dipegang olehnya. Bagiku pernikahan adalah soal kepercayaan total. Kadang ibu berkata lewat telepon, "Maya sibuk ya nak, ibu sering sendirian." Aku menganggapnya wajar. Aku berkata pada ibu agar bersabar. Aku yakinkan bahwa Maya pasti lelah mengurus rumah. Aku tidak sadar, itu adalah tanda pertama. Tahun pertama berlalu. Aku pulang hanya sekali. Rumah terlihat rapi. Ibu terlihat lebih pendiam, tapi aku mengira itu karena usia. Maya terlihat sibuk, sering memegang ponsel, tapi aku menganggapnya urusan pekerjaan sampingan. Tahun kedua aku tidak pulang sama sekali. Proyek besar menahanku. Aku hanya bisa mengirim uang lebih banyak sebagai bentuk pengganti kehadiran. Aku pikir uang bisa menutup jarak. Aku salah besar. Telepon dari ibu semakin jarang. Alasannya selalu sama. Ibu sedang istirahat, ibu ketiduran, ibu tidak enak badan. Maya yang lebih sering mengangkat telepon. "Ibu baik-baik saja, Mas. Jangan panik." Hatiku sempat gelisah, tapi aku menenangkan diriku sendiri. Aku memilih percaya daripada curiga. Di tahun ketiga, aku benar-benar tenggelam dalam pekerjaan. Aku mengejar target terakhir agar bisa resign dan pulang permanen ke Indonesia. Aku ingin menghabiskan sisa hidup bersama ibu, menemani di masa tua, menepati semua janji yang kutunda. Aku bahkan sudah membeli tiket pulang tanpa memberi kabar. Aku ingin memberi kejutan. Aku ingin melihat wajah ibu yang terkejut dan bahagia. Di pesawat, aku membayangkan banyak hal. Aku membayangkan ibu memelukku sambil menangis. Aku membayangkan Maya tersenyum bangga. Aku membayangkan rumah yang hangat. Tak satu pun dari bayangan itu menjadi kenyataan. Yang kutinggalkan selama 3 tahun bukan hanya rumah dan keluarga, tapi juga kendali atas hidupku sendiri. Dan aku baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Pesawat yang kutumpangi mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta menjelang sore. Saat roda pesawat menyentuh landasan, dadaku terasa hangat oleh perasaan yang sudah lama tak kurasakan. Pulang. 3 tahun merantau, 3 tahun hidup dengan jam kerja tanpa ampun, akhirnya berakhir juga. Aku menghirup udara Indonesia dalam-dalam, seolah ingin menebus semua rindu yang tertahan. Aku tidak memberi kabar pada siapapun, bukan pada Maya, bukan juga pada ibu. Aku ingin semuanya alami. Aku ingin melihat wajah ibu yang terkejut, mungkin menangis bahagia, mungkin memarahiku karena pulang tanpa kabar. Apapun reaksinya, aku ingin mengalaminya langsung, tanpa layar ponsel. Di perjalanan menuju rumah, aku terus tersenyum sendiri. Sopir taksi sempat melirikku lewat kaca spion. Mungkin heran melihat pria dewasa yang tersenyum tanpa alasan. Aku membayangkan aroma masakan ibu di dapur, suara televisi yang selalu diset terlalu keras, dan langkah kaki beliau yang pelan tapi pasti. Rumah itu masih terlihat sama dari luar. Pagar besi berwarna hitam, dinding krem, dan pohon mangga di halaman depan yang dulu sering dipanjat anak-anak tetangga. Tidak ada perubahan berarti. Itu menenangkanku. Setidaknya, pikirku, rumah ini masih berdiri sebagai rumah. Aku membuka pagar sendiri. Tidak terkunci. Aneh, tapi aku tak memikirkannya lama. Kumasukkan koper ke teras dan langsung menekan bel pintu. Tidak ada jawaban. Aku menekan lagi, lebih lama. Masih sunyi. Mungkin mereka sedang di dalam, gumamku, sambil mengambil kunci cadangan dari tas. Aku selalu menyimpannya, kebiasaan lama sejak sebelum menikah. Pintu terbuka perlahan. Yang menyambutku bukan pelukan, bukan senyum, bukan suara ibu memanggil namaku.
Yang menyambutku adalah keheningan. Udara di dalam rumah terasa dingin dan asing. Bukan dingin karena AC, tapi dingin seperti rumah yang lama tidak dihuni dengan hati. Aku melangkah masuk, memanggil. "Bu, Maya, aku pulang." Tak ada jawaban. Aku berjalan ke ruang tamu. Sofa rapi, terlalu rapi. Tak ada bantal yang berserakan seperti biasanya. Tak ada selimut tipis milik ibu yang selalu ia lipat asal saat tertidur sambil menonton televisi. Televisi mati. Jam dinding berdetak keras, seolah mengejek kehadiranku. Hatiku mulai berdebar tidak nyaman. Aku menuju dapur. Bersih. Kosong. Tak ada panci di atas kompor. Tak ada sisa masakan. Tak ada aroma apapun. Kulkas berisi minuman kemasan dan makanan instan. Tidak ada sayur segar. Tidak ada lauk rumahan. "Bu," panggilku lagi. Suaraku kali ini lebih pelan. Aku naik ke lantai 2. Kamar tidurku dan Maya tertata rapi, terlalu rapi untuk ukuran rumah yang ditinggali orang tua. Lemari tertutup rapat, tempat tidur dingin, seolah sudah lama tidak disentuh. Aku membuka kamar ibu. Kamar itu kosong. Tempat tidur ibu rapi tanpa bekas. Lemari kecilnya terbuka, hampir kosong. Foto-foto lama hilang. Al-Quran yang biasanya ada di meja samping tempat tidur tidak ada. Kursi kayu kesayangannya juga raib. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Untuk pertama kalinya sejak kepulanganku, senyum di wajahku benar-benar menghilang. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Aku turun kembali ke lantai bawah dengan langkah cepat. Tanganku gemetar saat meraih ponsel dan menelpon Maya. Nada sambung. Sekali, 2 kali. Akhirnya diangkat. "Mas?" Suaranya terdengar datar, tanpa nada kaget. "Kamu di mana?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. "Aku di luar." "Kenapa?" "Aku di rumah," kataku. "Ibu di mana?" Hening beberapa saat di seberang. "Ibu sedang pergi," jawabnya akhirnya. "Pergi kemana?" tanyaku cepat. "Ke tempat yang lebih nyaman," katanya singkat. Jawaban itu tidak menenangkanku, justru sebaliknya. Dadaku terasa sesak. "Kenapa rumah kosong? Kenapa kamar ibu kosong?" "Kita ngobrol nanti saja ya, Mas. Aku lagi sibuk," ucapnya, lalu telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ada rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggungku. Rasa yang sama seperti saat seseorang tahu, jauh di dalam hati, bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, tapi belum siap menerimanya. Aku keluar rumah, berdiri di teras, mencoba menenangkan diri. Itulah saat aku melihat Bu Ratna, tetangga lama kami berdiri di depan rumahnya sambil menatapku ragu. Tatapan itu bukan tatapan biasa, itu tatapan orang yang ingin berbicara, tapi takut menyakiti. Aku melangkah mendekat. "Mas Ardi?" Sapanya pelan. "Mas sudah pulang?" "Iya, Bu," jawabku. "Ibu saya di mana ya? Ibu Ratna tahu?" Bu Ratna menunduk, tangannya saling menggenggam. Ia menarik nafas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Mas, saya kira Mas sudah tahu." "Tahu apa?" tanyaku. Jantungku berdetak kencang. "Ibumu sudah lama tidak tinggal di sini." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. "Maksudnya?" Bu Ratna menelan ludah. "Ibumu dibawa ke panti jompo 2 tahun lalu." Aku terhuyung. Kakiku hampir tak sanggup menopang tubuhku. "Siapa yang membawa?" tanyaku. Suaraku nyaris tak keluar. Bu Ratna menatapku dengan rasa iba yang tak bisa ia sembunyikan. "Istrimu, Mas. Maya." Dunia seolah berhenti berputar. Suara jam dinding, suara kendaraan, suara burung, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya satu kalimat yang berulang di kepalaku, tanpa henti. "Ibu dibuang oleh istriku sendiri." Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Yang aku tahu, saat itu semua rencana indah tentang kepulangan hancur dalam sekejap. Aku datang sebagai anak yang ingin pulang ke rumah. Tapi yang aku temukan hanyalah rumah tanpa ibu dan hati yang mulai retak. Dan tanpa kusadari, ini baru permulaan dari kenyataan paling pahit yang akan kuhadapi. Aku masih berdiri di depan rumah itu,
ketika Bu Ratna selesai mengucapkan kalimat yang mengubah hidupku. Ibumu dibawa ke panti jompo 2 tahun lalu. Istrimu yang mengurus semuanya. Kalimat itu sederhana, tidak berteriak, tidak kasar. Namun efeknya seperti ledakan di dalam kepalaku. Aku menatap Bu Ratna tanpa berkedip, seolah berharap ia akan segera berkata bahwa semua itu hanya salah paham. Bahwa ibu sebenarnya hanya pergi sementara. Bahwa Maya tidak sekejam itu. Tapi yang kulihat di wajahnya hanyalah kejujuran yang pahit. Bu, ibu saya sehat, ucapku lirih. Ibu saya masih bisa masak, masih bisa jalan. Kenapa harus ke panti jompo? Bu Ratna menghela napas panjang. Itu juga yang kami tanyakan, Mas. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Apa ibu saya mau? Bu Ratna menggeleng pelan. Gerakan kecil itu menghancurkan sisa harapanku. Tidak, Mas. Ibumu menangis waktu dibawa. Beliau terus bilang mau menunggu Mas pulang. Dadaku seperti diremas. Napasku terasa pendek. Aku membayangkan ibu berdiri di depan rumah, memegang tas kecil, menoleh berkali-kali ke arah pintu, berharap aku muncul. Bayangan itu membuat mataku panas. Kenapa tidak ada yang menghubungi saya? Tanyaku, suara mulai bergetar. Bu Ratna menunduk. Istrimu bilang Mas sudah tahu. Katanya ini keputusan bersama keluarga. Kami pikir Mas mengizinkan. Aku tertawa kecil. Tertawa kosong. Izin, ulangku. Saya tidak pernah tahu apa-apa, Bu. Aku duduk di kursi teras rumah Bu Ratna karena kakiku benar-benar lemas. Kepalaku dipenuhi potongan-potongan kenangan yang tiba-tiba terasa mencurigakan. Telepon ibu yang makin jarang. Jawaban Maya yang selalu sama. Kalimat ibu yang pernah berkata, Maya sibuk ya nak, ibu sering sendirian. Semua itu kini membentuk satu gambaran utuh yang kejam. Mas, kata Bu Ratna pelan, ibumu sempat sakit waktu pertama kali di panti. Bukan sakit badan, tapi sakit hati. Kalimat itu lebih menyakitkan dari apapun. Aku memejamkan mata, air mata akhirnya jatuh, tanpa bisa kutahan. Bukan tangisan keras, hanya air mata diam yang menetes satu persatu, seperti hatiku yang retak perlahan. Panti jomponya di mana, Bu? Tanyaku setelah beberapa saat. Bu Ratna menyebutkan namanya dan arah jalannya. Mas bisa datang kapan saja, tapi jangan kaget ya. Aku mengangguk. Dalam hatiku aku tahu, apapun yang akan kulihat nanti, tak akan lebih mengejutkan dari kenyataan bahwa ibuku dibuang tanpa sepengetahuanku. Aku berdiri dan berjalan kembali ke rumah. Rumah yang kini terasa seperti bangunan asing. Setiap sudutnya seolah menyimpan jejak ibu, yang sengaja dihapus. Di ruang tamu aku melihat foto keluarga kami yang masih tergantung. Foto saat aku, Maya dan ibu tersenyum bersama. Aku menatap wajah ibu di foto itu lama sekali. Maafkan aku, Bu, bisiku. Aku naik ke kamar dan membuka lemari. Beberapa baju ibu masih ada, dilipat rapi. Seperti barang yang sengaja disisakan agar terlihat seolah ia masih tinggal di sini. Aku meremas kain itu, menempelkannya ke wajahku. Aromanya hampir hilang. Hatiku berteriak marah. Marah pada Maya. Marah pada diriku sendiri. Aku mengambil ponsel dan menelepon Maya lagi. Kali ini ia mengangkat. Kenapa ibu di panti jompo? Tanyaku tanpa basa-basi. Di seberang terdengar desahan tidak sabar. Mas, aku sudah bilang, ibu lebih terurus di sana. Terurus? Suaraku meninggi. Ibu punya anak, aku masih hidup. Kamu tidak ada, balas Maya dingin. Aku capek mengurus orang tua sendirian. Aku terdiam beberapa detik. Capek, ulangku. Aku kirim uang setiap bulan. Aku kerja mati-matian, yang ku minta cuma satu, jaga ibuku. Itu tidak semudah yang kamu pikir, jawab Maya. Ibu cerewet, tidak mau dengar kata-kataku. Selalu bandingkan aku dengan almarhum ibu Mas. Darahku mendidih, dan solusi kamu adalah membuangnya. Jangan dramatis, kata Maya ketus. Itu panti jompo bagus, banyak orang tua di sana. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kapan?
Tanyaku pelan. Apa? Kapan kamu bawa ibu ke sana? 2 tahun lalu. 2 tahun. Ibuku hidup tanpa anaknya, menunggu kepulanganku yang tak pernah ia tahu. Kapan ia tahu? Aku menutup telepon tanpa berkata apapun lagi. Jika aku terus berbicara, aku takut akan mengatakan hal-hal yang tak bisa kutarik kembali. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong. Setiap suara kecil membuatku terkejut. Pukul 2 pagi hari, aku bangkit dan mulai mencari panti jompo itu. Foto-fotonya terlihat rapi, bersih, dan layak. Tapi foto tidak pernah menceritakan rasa kesepian. Pagi harinya, tanpa sarapan, aku berangkat. Perjalanan ke panti terasa sangat panjang. Di sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi bayangan ibu sendirian, duduk menatap gerbang, menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Saat aku sampai di depan panti jompo itu, tanganku kembali gemetar. Papan namanya terlihat biasa saja, tidak menyeramkan, tidak menyedihkan. Justru itulah yang membuat hatiku semakin sesak. Aku melangkah ke dalam, dan dalam hatiku, aku tahu, begitu aku bertemu ibu nanti, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku berdiri cukup lama di depan gerbang panti jompo itu sebelum akhirnya melangkah masuk. Bukan karena ragu pada tempatnya. Bangunannya terlihat rapi, bersih, bahkan tenang. Tapi karena aku takut pada apa yang akan kutemui di dalamnya. Takut melihat ibuku berubah. Takut melihat tatapan kecewa di matanya. Takut menghadapi kenyataan bahwa aku telah gagal sebagai anak. Pintu gerbang terbuka perlahan. Suara engselnya berdecit pelan, seperti memberi tanda bahwa aku sedang memasuki bagian hidup yang paling menyakitkan. Seorang petugas perempuan menyapaku ramah, menanyakan keperluanku. Aku menyebutkan nama ibuku dengan suara nyaris tak terdengar. "Ibu Sari?" ulangnya sambil melihat data. "Oh iya, beliau ada di dalam." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku terasa sesak. Beliau ada di dalam, seolah ibuku hanyalah satu dari sekian banyak nama dalam daftar. Aku mengikuti petugas itu menyusuri lorong panjang. Di kiri kanan, aku melihat para lansia duduk di kursi roda. Ada yang menatap kosong ke arah jendela. Ada yang berbicara sendiri. Ada pula yang hanya memandangi lantai. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma sabun antiseptik menusuk hidungku. Setiap langkah terasa berat. Setiap langkah terasa seperti pengakuan atas kesalahanku. Petugas itu berhenti di sebuah ruang tengah yang cukup luas. "Beliau biasanya duduk di sana," katanya sambil menunjuk ke sudut ruangan. Aku mengikuti arah telunjuknya. Dan di sanalah aku melihatnya. Ibuku, duduk sendirian di kursi kayu, tubuhnya tampak lebih kecil dari yang kuingat. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi, kini memutih hampir seluruhnya. Punggungnya sedikit membungkuk. Tangannya gemetar saat menggenggam tas kain kecil yang terlihat sudah lusuh. Ia menatap ke arah jendela, ke halaman luar, seolah menunggu seseorang datang. Hatiku hancur seketika. Langkah kakiku terhenti. Aku tidak langsung mendekat. Aku hanya berdiri di kejauhan, menatap ibu yang selama ini hanya kulihat lewat layar ponsel itu pun semakin jarang. Kini aku melihatnya secara nyata, dan kenyataannya jauh lebih menyakitkan dari bayanganku. "Ibu," bisikku pelan. Suara itu terlalu lirih. Ibuku tidak mendengar. Aku melangkah lebih dekat, napasku tak beraturan. "Ibu," ulangku kali ini sedikit lebih keras. Ibuku menoleh. Awalnya matanya kosong, seperti tidak mengenali siapa yang berdiri di depannya. Aku melihat alisnya sedikit berkerut, seolah mencoba mengingat. Lalu, sepasang mata tua itu membesar. Bibirnya bergetar. "Ardi?" katanya ragu. Aku mengangguk. Air mataku langsung tumpah. "Iya, Bu, ini Ardi. Aku pulang."
Detik berikutnya, ibuku berdiri dengan tergesa. Tangannya gemetar lebih hebat. Ia melangkah ke arahku, hampir terjatuh. Aku langsung memeluknya erat. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Itu pelukan yang menyimpan rindu bertahun-tahun. Pelukan yang menyimpan luka, harapan, dan kesedihan yang tak pernah terucap. Ibuku menangis terseduh-seduh di dadaku. Tangannya mencengkram bajuku seperti takut aku akan menghilang lagi. "Kamu pulang, Nak. Ibu kira kamu sudah lupa," isaknya. Kalimat itu menusuk jantungku lebih dalam dari pisau manapun. "Maafkan aku, Bu," ucapku berulang kali. "Maafkan aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Ibuku menggeleng pelan, sambil terus menangis. "Ibu tidak marah, Ibu cuma kangen." Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh membasahi rambut putihnya. Saat itu aku sadar, tidak ada hukuman yang lebih berat bagi seorang anak selain melihat orang tuanya terluka karena kesepiannya sendiri. Kami duduk bersandingan. Aku menggenggam tangan ibu. Tangannya dingin, kurus, penuh urat yang menonjol. Tangan yang dulu menggendongku, menyuapiku, menggenggam tanganku saat aku takut. "Ibu, kenapa ibu tidak pernah bilang?" tanyaku lirih. Ibuku tersenyum pahit. "Ibumu tidak mau merepotkan. Kamu kerja jauh. Ibu takut kamu kepikiran." Aku menunduk. Rasa bersalah itu semakin menekan dadaku. "Ibu, dibawa ke sini bagaimana?" tanyaku hati-hati. Ibuku terdiam, matanya berkaca-kaca. "Ibumu dikasih tahu kalau ini sementara, katanya biar lebih terurus." Ibu percaya. Suaranya merendah. Tapi hari berganti hari, tidak ada yang menjemput. Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Ibu, aku jemput sekarang juga. Ibu pulang sama aku." Ibuku menatapku tak percaya. "Benarkah?" katanya seperti anak kecil yang takut berharap terlalu tinggi. Aku mengangguk mantap. "Iya, Bu, kita pulang." Ia tersenyum, senyum yang rapuh tapi tulus. "Alhamdulillah." Petugas panti mendekat, menjelaskan prosedur administrasi. Aku menandatangani apapun tanpa banyak membaca. Bagiku hanya ada satu tujuan, membawa ibu pulang hari itu juga. Sebelum pergi, ibu menoleh ke ruangan itu sekali lagi. "Teman-teman di sini baik, tapi rumah tetap rumah." Kalimat itu sederhana, tapi syarat makna. Saat kami melangkah keluar panti jompo, sinar matahari sore menyinari wajah ibu. Ia memejamkan mata sejenak, seolah menikmati kebebasan yang sudah lama hilang. Aku memapahnya dengan hati-hati. Setiap langkahnya menjadi pengingat bahwa waktu telah mencuri banyak hal darinya. Dan aku terlambat menyadarinya. Di dalam mobil, ibu menggenggam tanganku sepanjang jalan. Tak banyak bicara, tak perlu, karena pada saat itu aku sudah membuat satu keputusan besar dalam hidupku. Aku mungkin telah gagal melindungi ibuku di masa lalu, tapi aku tidak akan gagal kedua kalinya. Dan tanpa kusadari, pertemuan itu bukan hanya menyelamatkan ibuku, tapi juga membuka pintu kebenaran lain yang jauh lebih mengerikan. Tentang uang, pengkhianatan, dan wajah asli orang yang kupanggil istri. Aku mengantar ibu pulang ke rumah kecil yang sementara ku sewa dekat panti jompo. Bukan rumah mewah seperti dulu, tapi cukup hangat dan tenang. Ibu tampak kelelahan, namun wajahnya lebih hidup dibanding saat kutemui pertama kali di panti. Ia tertidur dengan cepat, masih menggenggam tanganku seolah takut aku pergi lagi. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang menua lebih cepat karena kesepian, wajah yang seharusnya menikmati masa tua dengan damai, bukan terasing di tempat yang bahkan tidak ia inginkan. Saat ibu terlelap, aku keluar ke ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak kepulanganku, aku benar-benar sendirian dengan pikiranku sendiri. Dan disitulah kenyataan berikutnya mulai menampakkan taringnya. Aku mengambil laptop dan ponsel. Ada satu hal yang mengganjal sejak awal. Uang.
Selama 3 tahun di Singapura, aku bekerja hampir tanpa libur. Proyek demi proyek ku selesaikan, bonus besar ku terima. Semua itu tidak pernah kugunakan untuk diriku sendiri. Aku hidup sederhana, aku menabung untuk masa depan keluarga, untuk ibu, untuk hari tua kami. Dan semua itu, kuserahkan pengelolaannya pada Maya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka aplikasi perbankan. Aku masuk ke akun utama, akun yang dulu selalu kucek setiap bulan sebelum akhirnya kuhentikan karena terlalu percaya. Layar memuat. Beberapa detik terasa seperti menit. Saldo muncul. 0 rupiah. Aku mengedipkan mata. Sekali, 2 kali. Kupikir mungkin sistem belum memuat data dengan benar. Aku refresh halaman. Aku keluar dan masuk lagi. Hasilnya sama. 0. Dadaku langsung sesak. Jantungku berdegup keras hingga terasa di telinga. Aku membuka rekening kedua. Rekening investasi. Ditutup. Rekening deposito. Tidak aktif. Aku mulai berkeringat dingin. Tanganku bergetar hebat. Aku membuka riwayat transaksi satu persatu. Angka-angka besar berderet di layar. Penarikan, pemindahan, penjualan aset, semuanya terjadi selama aku di Singapura. Nama penerima, Maya. Tanggal-tanggal itu menghantam ingatanku. Tanggal saat ibu bilang sering sendirian. Tanggal saat telepon ibu tak lagi terangkat. Tanggal saat Maya berkata, ibu sedang istirahat. Aku menutup laptop perlahan. Bukan karena sudah tenang, tapi karena aku takut tanganku tak sanggup menahan amarah yang mulai menguasai seluruh tubuhku. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Nafasku berat, kepalaku berdenyut. Miliaran rupiah, hasil kerja bertahun-tahun, raib tanpa satu kata pun darinya. Aku menelpon Maya. Nada sambung terdengar lama. Akhirnya diangkat. Mas, suaranya terdengar datar, seolah tak terjadi apa-apa. Kemana saja uangku? Tanyaku pelan. Terlalu pelan untuk ukuran amarah yang membara di dadaku. Hening di seberang. Kamu sudah lihat? Tanyanya balik, tanpa nada kaget. Jawab pertanyaanku. Kataku kali ini suaraku bergetar. Dipakai? Jawabnya singkat. Untuk hidup. Untuk hidup? Aku tertawa pahit. Miliaran rupiah untuk hidup. Hidup siapa? Kita, aku, rumah, investasi, gaya hidup. Aku juga capek, Mas. Darahku mendidih. Investasi apa? Bentakku. Semua rekening kosong. Ada yang aku jual, ada yang aku alihkan. Kemana? Tanyaku tajam. Ke yang lebih menguntungkan. Aku menggenggam ponsel begitu keras hingga tanganku nyeri. Kamu sadar itu uang siapa? Itu uang suamiku, katanya dingin. Jadi uangku juga. Aku terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi akhirnya aku melihat wajah aslinya. Kamu buang ibuku, ucapku lirih tapi penuh tekanan. Dan sekarang kamu habiskan semua uangku. Jangan bawa-bawa ibu, katanya kesal. Ibu itu sumber masalah kita. Kalimat itu menghancurkan sisa rasa yang masih ada di hatiku. Apa kamu tahu, selama 2 tahun ibu menungguku pulang? Apa kamu tahu dia menangis setiap malam? Bukan urusanku, katanya dingin. Aku bukan pembantu orang tua. Aku menutup mata. Saat itu aku sadar, wanita yang kucintai, yang kupilih sebagai istri, tidak pernah benar-benar mencintai keluargaku. Atau mungkin tidak pernah mencintaiku. Kamu di mana sekarang? Tanyaku. Kenapa? Aku mau bicara langsung. Tidak perlu. Kita bisa bicara lewat pengacara kalau perlu. Kata pengacara membuat segalanya menjadi jelas. Aku menutup telepon tanpa sepatah kata lagi. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu kecil itu. Laptop terbuka. Laporan keuangan berserakan. Angka-angka di layar terasa seperti ejekan.
Aku kehilangan uang, kepercayaan, dan rumah tangga dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun yang paling menyakitkan, aku kehilangan diriku sendiri yang dulu terlalu percaya. Aku kembali ke kamar ibu. Ia terbangun sebentar saat aku masuk. "Ardi?" tanyanya pelan. "Iya, Bu," jawabku cepat, memaksakan senyum. "Ibu tidur saja." Ia menatapku sejenak seolah bisa membaca kegelisahan di wajahku. "Kamu kenapa?" Aku mengheleng. "Tidak apa-apa, Bu. Ada urusan kerja." Ibu tersenyum tipis. "Yang penting kita sudah bersama." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk sekaligus obat yang menenangkan. Aku sadar, meskipun aku kehilangan miliaran rupiah, aku masih punya satu hal yang paling berharga. Ibuku. Dan disitulah aku membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tidak akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Bukan demi uang, bukan demi harga diri, tapi demi keadilan dan demi seorang ibu yang hampir kehilangan segalanya karena keserakahan orang lain. Dan ini baru awal dari badai yang sesungguhnya. Aku tidak langsung menemui Maya setelah percakapan telepon itu. Bukan karena takut, melainkan karena aku perlu memastikan satu hal. Bahwa saat aku berdiri di hadapannya nanti, aku tidak lagi berbicara sebagai suami yang masih berharap, melainkan sebagai pria yang telah melihat kebenaran sepenuhnya. 2 hari setelah ibu aman di rumah sewa, aku meminta seorang teman lama yang bekerja sebagai akuntan membantuku menelusuri jejak keuangan. Aku memberinya akses penuh. Tidak ada yang kusembunyikan lagi. Jika aku harus hancur, maka biarlah kebenaran menghancurkanku secara utuh. Hasilnya lebih buruk dari yang kubayangkan. Dana tabunganku tidak hanya dipakai untuk hidup. Sebagian besar dialihkan ke rekening lain. Ada transaksi ke luar negeri. Ada pembelian properti atas nama orang lain. Ada transfer rutin ke satu rekening yang sama, yang bukan atas nama Maya. "Ini bukan sekedar boros," kata temanku pelan. "Ini terencana." Kata itu, terencana, menampar kesadaranku. Aku teringat kembali awal pernikahan kami. Bagaimana Maya selalu tampak penuh perhatian. Bagaimana ia mendorongku menerima pekerjaan di luar negeri. Bagaimana ia berkata, "Biar aku yang urus semuanya di rumah. Kamu fokus cari uang." Aku dulu mengira itu bentuk dukungan. Sekarang aku sadar, itu adalah pengambil alihan perlahan. Sore itu, aku akhirnya mendatangi rumah besar yang dulu kusebut rumah. Aku tidak membawa koper, tidak membawa emosi berlebihan. Aku hanya membawa satu hal, ketegasan. Maya membuka pintu dengan wajah terkejut, bukan karena melihatku, tapi karena melihat ekspresiku. "Kamu kelihatan beda," katanya sambil menyilangkan tangan. "Aku memang sudah beda," jawabku singkat. Aku melangkah masuk. Rumah itu masih mewah, masih rapi, tapi terasa kosong. Tidak ada foto ibu, tidak ada jejaknya sama sekali. Seolah ia memang tidak pernah ada di sana. "Kita bicara sekarang, tanpa drama." Maya tersenyum kecil, sinis. "Kamu mau bahas apa lagi? Uang? Ibu?" "Dua-duanya," jawabku. Ia duduk di sofa dengan santai, seperti seseorang yang merasa berada di atas angin. "Kamu terlalu emosional sejak pulang," katanya seperti seseorang yang merasa berada di atas angin. Aku menarik nafas dalam. "Berhenti merendahkan aku," kataku pelan. "Aku sudah tahu semuanya." Ia menatapku lebih tajam. "Tahu apa?" "Rekening lain, transfer ke luar negeri, properti atas nama orang lain." Untuk pertama kalinya, wajah Maya berubah. Tidak banyak, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk meyakinkanku. "Kamu mengawasiku?" tanyanya dingin. "Aku melindungi diriku sendiri," jawabku. Ia tertawa kecil. "Kamu dramatis sekali." "Siapa pria bernama Dimas?" tanyaku langsung. Ruangan itu hening. Maya berdiri perlahan. Wajahnya kini datar. "Kamu sudah sejauh itu," katanya. Jawab,
Ia menghela nafas. Dia rekan bisnis. Rekan bisnis yang menerima ratusan juta setiap bulan dari uangku. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatapku lama, lalu tersenyum. Kamu mau dengar kejujurannya? Aku tidak pernah mencintaimu seperti kamu mencintaiku. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa emosi, tanpa rasa bersalah. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dadaku. Bukan rasa sakit yang meledak, melainkan keheningan yang dingin. Kamu menikah denganku karena apa? Tanyaku. Karena kamu aman, stabil, bisa diandalkan, dan mudah percaya. Aku mengerti sekarang. Ia melanjutkan, seolah akhirnya bebas bicara. Ibumu selalu mengawasiku, selalu menilai, selalu membandingkan. Aku tidak tahan. Jadi kamu buang dia. Aku menyingkirkan masalah, katanya datar. Dan ternyata hidupku jauh lebih tenang setelah itu. Darahku berdesir panas, tapi aku tidak berteriak. Aku tidak memaki. Aku hanya berkata satu kalimat. Kamu bukan hanya istri yang buruk, kamu manusia yang kejam. Maya tertawa pendek. Kejam itu relatif. Aku melangkah dekat. Dengar baik-baik. Aku akan menceraikanmu. Aku akan menuntut hakku kembali. Wajahnya tegang kaku. Kamu pikir bisa semudah itu? Aku punya bukti, jawabku tenang. Dan aku tidak sendirian. Ia mendengus sebentar. Kamu boleh ambil yang tersisa, tapi jangan harap aku akan miskin. Aku tersenyum tipis. Aku tidak butuh kamu miskin. Aku hanya butuh kamu bertanggung jawab. Kami berdiri berhadapan beberapa detik. Dua orang yang pernah bersumpah setia. Kini seperti dua orang asing. Ada satu hal lagi, kataku sebelum berbalik. Ibu sudah kubawa pulang, dan ia tidak akan pernah melihat wajahmu lagi. Maya tidak menjawab, tapi dari sorot matanya, aku tahu, untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Langkahku terasa ringan, meski hatiku penuh luka. Karena pada akhirnya, aku tidak lagi terjebak dalam kebohongan. Malam itu, aku pulang ke rumah sewa. Ibu sedang duduk menonton televisi, tersenyum kecil saat melihatku. Kamu sudah makan? Tanyanya. Aku duduk di sampingnya. Belum, Bu. Ya sudah, Ibu masakan mie rebus, katanya ringan. Mie rebus, makanan sederhana. Tapi malam itu terasa seperti hidangan termahal di dunia. Aku menatap Ibu. Dan aku tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku telah memilih pihak yang benar. Karena pada akhirnya, wajah asli seseorang akan selalu terlihat saat ia merasa paling berkuasa. Dan Maya telah menunjukkan wajah yang sebenarnya. Perceraian tidak pernah terasa seperti kemenangan. Bahkan ketika kita berada di pihak yang benar. Hari aku mengajukan gugatan cerai, tidak ada rasa lega. Yang ada hanya kelelahan, fisik dan batin. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari reruntuhan bangunan yang pernah ia sebut rumah. Aku duduk sendiri di ruang tunggu pengadilan agama. Dindingnya pucat, kursi-kursinya dingin. Di sekelilingku, orang-orang dengan wajah muram menunggu giliran. Masing-masing membawa kisah runtuhnya sendiri. Aku tidak mengenal mereka. Tapi aku tahu rasa yang mereka bawa. Kehilangan. Maya datang bersama pengacaranya. Penampilannya rapi, percaya diri, bahkan sempat melempar senyum kecil padaku. Senyum yang dulu bisa membuatku luluh, tapi kini hanya terasa asing. Kami duduk berseberangan. Tidak ada sapa, tidak ada basa-basi. Yang tersisa hanya dua orang yang telah kehabisan alasan untuk berpura-pura. Sidang berjalan dingin dan formal. Kata-kata seperti harta bersama, pengelolaan keuangan, dan pengabaian orang tua terdengar seperti istilah hukum biasa. Tapi bagiku, setiap kata adalah pisau yang mengiris ulang luka lama. Aku memaparkan bukti, rekening kosong, transfer mencurigakan, dokumen properti, dan yang paling berat,
catatan tentang ibuku. Saat Hakim menanyakan tentang ibu, Maya menunduk sebentar. Bukan karena menyesal, melainkan karena kesal. Ibu mertua terlalu sulit diatur. Katanya datar. Saya sudah melakukan yang terbaik. Aku menggenggam tangan di pangkuanku. Yang terbaik, membuang seorang ibu ke panti jompo tanpa izin anaknya. Sidang demi sidang berlalu. Prosesnya lambat, melelahkan, dan menguras emosi. Ada hari-hari ketika aku pulang dengan kepala berat dan dada sesak, merasa seolah aku kehilangan segalanya sekaligus. Istri, rumah, tabungan, dan rasa aman. Di hari-hari seperti itu, aku hanya duduk di samping ibu. Ibu tidak banyak bertanya. Ia tidak menuntut penjelasan. Ia hanya menemani. Dengan teh hangat, dengan cerita kecil tentang masa lalu, dengan doa pelan setelah sholat. Kalau capek istirahat, hidup tidak harus selalu menang. Kalimat itu sederhana, tapi menguatkanku lebih dari apapun. Keputusan terberat datang bukan saat aku menandatangani berkas cerai, melainkan saat aku harus melepaskan semua yang dulu kuanggap pencapaian hidup. Rumah besar itu aku tinggalkan. Mobil mewah kujual untuk menutup biaya hukum dan kebutuhan dasar. Status sosial lenyap bersama rekening bank yang kosong. Aku pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. 2 kamar, dapur sempit, ruang tamu yang nyaris menyatu dengan segalanya. Tidak ada kemewahan, tidak ada prestis. Tapi ada ibu. Setiap hari aku membuatkan sarapan sederhana. Ibu menyapu halaman kecil sambil bersenandung pelan. Kami makan bersama, tertawa kecil, dan menjalani hari tanpa kebohongan. Namun tidak semua hari mudah. Ada malam-malam ketika aku terbangun dengan napas pendek. Mimpi buruk tentang masa lalu. Ada hari-hari ketika aku merasa gagal. Sebagai suami, sebagai pria, sebagai anak yang terlambat. Suatu malam, aku duduk di teras menatap langit gelap. Ibu keluar membawa selimut dan menyampirkannya ke bahuku. "Kamu menyesal?" tanyanya pelan. Aku terdiam lama sebelum menjawab. "Menyesal menikah?" tanyaku balik. Ibu mengangguk kecil. Aku menghela napas. "Aku menyesal terlalu lama pergi," jawabku jujur. "Aku menyesal tidak mendengarkan tanda-tanda." Ibu tersenyum tipis. "Yang penting kamu pulang," katanya. Hari putusan tiba. Hakim mengabulkan perceraian. Beberapa aset berhasil ditarik kembali, tapi jauh dari jumlah yang pernah kumiliki. Sisanya hilang bersama keserakahan dan kelicikan. Saat keluar dari ruang sidang, aku tidak merasa kalah. Aku juga tidak merasa menang. Aku merasa selesai. Selesai dengan kebohongan, selesai dengan ketakutan, selesai dengan versi diriku yang terlalu percaya tanpa batas. Di luar gedung, hujan turun pelan. Aku berdiri sebentar, membiarkan air hujan membasahi wajahku. Rasanya seperti pembaptisan ulang. Dingin, menyakitkan, tapi membersihkan. Aku pulang ke rumah kontrakan kecil. Ibu sudah menunggu dengan senyum kecil. "Bagaimana?" tanyanya. "Sudah selesai, Bu," jawabku. Ia mengangguk. "Alhamdulillah." Malam itu kami makan bersama dengan menu sederhana. Tidak ada perayaan, tidak ada air mata. Hanya 2 orang yang saling menemani setelah badai panjang. Saat aku berbaring malam itu, aku sadar satu hal penting. Aku memang kehilangan banyak hal, tapi aku tidak kehilangan arah. Keputusan terberat dalam hidupku, bercerai, memulai dari nol, dan meninggalkan masa lalu, ternyata juga menjadi keputusan yang paling jujur. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan hati yang tenang. Karena meski jalanku kini sempit dan sunyi, aku tahu aku berjalan di jalan yang benar. Dan dari puing-puing inilah, hidup baru perlahan akan tumbuh. Tidak ada musik kemenangan dalam hidup baruku. Tidak ada tepuk tangan.
Tidak ada sorak-sorai seperti di film-film. Yang ada hanyalah pagi-pagi sunyi, udara dingin yang menyentuh kulit, dan suara langkah kakiku sendiri saat aku mulai menata ulang hidup dari titik paling dasar. Hari-hari setelah perceraian berjalan pelan, terlalu pelan bahkan. Aku tidak lagi terbang ke luar negeri, tidak lagi memegang proyek besar, tidak lagi dipanggil Pak Ardi dengan nada hormat. Sekarang, aku hanya Ardi, seorang pria biasa yang bangun pagi untuk memastikan ibunya sudah minum obat dan sarapan. Dan, anehnya, aku tidak merasa kecil. Setiap pagi aku menyiapkan air hangat untuk ibu. Kadang hanya teh manis, kadang kopi tipis kesukaannya. Ia duduk di kursi plastik di depan rumah kontrakan, menikmati matahari pagi seperti seseorang yang baru saja kembali ke dunia setelah lama terkurung. "Kita tidak apa-apa begini," tanyanya suatu pagi. Aku tersenyum. "Kita lebih dari cukup, Bu." Aku mulai bekerja lagi. Bukan pekerjaan besar, bukan proyek bernilai miliaran. Aku menerima pekerjaan konsultasi kecil, membantu perusahaan lokal, kadang bahkan pekerjaan yang dulu tidak akan pernah kulirik. Upahnya tidak seberapa, tapi setiap rupiah terasa jujur. Tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan. Aku pulang sore hari dengan tubuh lelah, tapi hati ringan. Ibu selalu menyambutku dengan senyum. "Capek?" tanyanya. "Iya," jawabku. "Tapi capek yang benar." Kami makan malam bersama. Kadang hanya sayur bening dan tempe goreng. Kadang mie instan dengan telur. Tidak ada piring mahal. Tidak ada meja besar. Tapi ada obrolan, ada tawa kecil, ada rasa pulang yang selama ini hilang. Malam-malamku kini sunyi. Tidak ada notifikasi penting. Tidak ada telepon mendadak. Awalnya sunyi itu terasa menakutkan. Tapi perlahan aku belajar. Sunyi tidak selalu berarti kesepian. Suatu malam, ibu duduk di sampingku sambil melipat pakaian. "Ibu mau minta maaf," katanya tiba-tiba. Aku menoleh kaget. "Maaf untuk apa, Bu?" "Karena ibu membuat hidupmu berat," katanya lirih. "Kalau ibu tidak ada, mungkin kamu tidak akan mengalami semua ini." Aku menghentikan tangannya, menggenggamnya lembut. "Jangan pernah bilang begitu." Aku tegas tapi hangat. "Kalau bukan karena ibu, aku tidak akan tahu arti pulang." Ia menangis pelan. Aku memeluknya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, air mata yang jatuh bukan karena kehilangan, melainkan karena kelegaan. Hari-hari berlalu. Luka lama tidak langsung hilang. Kadang aku masih terbangun dengan mimpi tentang rumah besar, tentang Maya, tentang semua yang dulu kupunya. Tapi setiap kali aku membuka mata dan melihat ibu tertidur tenang di kamar sebelah, hatiku kembali stabil. Aku mulai memaafkan. Bukan untuk Maya, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan karena terlalu percaya. Memaafkan karena terlalu lama pergi. Memaafkan karena mengira uang bisa menggantikan kehadiran. Aku tidak lagi marah. Marah itu melelahkan. Dan aku sudah terlalu lelah untuk terus hidup dalam amarah. Suatu sore, aku dan ibu duduk di teras. Matahari hampir tenggelam. Angin membawa bau tanah basah. "Kamu bahagia?" tanyanya tiba-tiba. Aku berpikir sejenak. "Tidak seperti dulu," jawabku jujur. "Tapi aku tenang." Ia tersenyum. "Itu lebih mahal dari bahagia," katanya. Aku mengangguk. Kini aku mengerti. Aku mungkin menghilangkan miliaran rupiah, menghilangkan rumah mewah, menghilangkan pasangan yang kupikir akan menemaniku seumur hidup. Tapi aku mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga. Waktu bersama ibu, hati yang jujur, hidup yang tidak lagi penuh kepura-puraan. Suatu hari saat aku membantu ibu menanam bunga kecil di depan rumah, ia berkata pelan, "Terima kasih sudah menjemput ibu." Aku berhenti bekerja. "Maaf baru sekarang, Bu." Ia tersenyum lembut. "Yang penting kamu datang." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menyembuhkan tahun-tahun yang hilang. Kini aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Aku tidak punya rencana besar,
tidak punya ambisi tinggi. Aku hanya tahu satu hal, selama aku bisa pulang dan melihat ibu tersenyum, aku sudah menang. Hidup baruku mungkin kecil, mungkin sederhana, mungkin tidak menarik di mata banyak orang. Tapi hidup inilah yang akhirnya membuatku merasa utuh. Dan jika aku harus memulai dari nol lagi, aku akan melakukannya tanpa ragu. Selama aku tidak melupakan satu hal terpenting dalam hidupku. Orang tua tidak pernah meminta balasan. Mereka hanya ingin ditemani. Dan kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Kisah ini mengajarkanku satu hal penting. Dalam hidup, kita bisa kehilangan apa saja. Uang, jabatan, pasangan, bahkan kepercayaan. Tetapi jangan sampai kehilangan nurani dan orang yang paling tulus mencintai kita. Orang tua tidak pernah menuntut harta atau kemewahan. Mereka hanya ingin dihargai, didengarkan, dan ditemani di sisa waktu hidupnya. Kesibukan, ambisi, dan rasa percaya yang salah sering membuat kita lupa pada mereka yang selalu ada sejak awal. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak menunda kebaikan, tidak menukar kasih sayang dengan kesibukan, dan tidak mengabaikan orang tua demi siapapun. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ambillah pelajaran darinya sebelum penyesalan datang terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kebijaksanaan dalam menjaga keluarga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, pulanglah sebelum semuanya terlambat.